welcome to Ponti Podcast Sunfinity. Wih, momen-momen yang paling ditunggu ya Tal ya. Bener. Udah lama banget. Iya. Kalian pasti menanti Ponti itu di mana? Ponti kapan? Ponti kapan ya kan? Kita juga ingin menyapa kalian semua. Akhirnya kita bertemu hari ini dan hari ini kita punya tamu spesial nih Tal. Bener. Kira-kira siapa ya? Masih penasaran gak sih itu? Langsung aja kita sambut ya tamu kita, CEO Sunfinity Company. Halo guys. Jadi dengan kedatangan CEO Sunfinity Company hari ini, kita pasti bisa tanya-tanya banyak banget tentang Sunfinity Company pastinya. Gimana nih? Sebelum kita mulai mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin Oke. Santi belum kenal. Siapa sih CEO Iya. Sunfinity Company? Oke, halo guys, aku CEO dari Sunfinity Company. Jadi namaku Ayla Bilqis Aura Zahra. Biasanya teman-teman panggil aku Ayla. Mungkin kalian boleh panggil aku terserah deh. Boleh Ayla, boleh Bilqis, boleh Aura, boleh Zahra. Oke, Kak Aura. Waduh, ya udah Berarti boleh deh. Kalau para Santis ketemu sama Kak Ayla, boleh manggil Kak Ayla, boleh manggil Kak Aura, Kak Zara, terserah ya. Ya boleh, senyaman kalian guys. Oke, gitu ya. Oke, langsung aja. Mungkin teman-teman penasaran ya, kok bisa tiba-tiba ada nama Sunfinity Company ini, Kak? Oke. Bisa dijelasin itu asal usulnya gitu. Oke. Jadi Sunfinity Company ini berada di bawah naungan Student Company of Semenda dan juga di bawah naungan Prestasi Junior Indonesia dan Zurich Company. Dan juga namanya itu asalnya, jadi cerita ya, sedikit cerita. Boleh. Nah, dulu waktu sebelum launching itu ada teman kita yang namanya Sena. Jadi waktu itu kita persiapan buat launching ya, kayak persiapan cari nama perusahaan, visi misi dan lain-lain sebagainya. Jadi waktu itu teman kita ini Sena lagi diem aja gitu natap langit, terus tiba-tiba dia usul gini guys gimana kalau nama perusahaan kita Sunfinity gitu kan. Nah itu akhirnya kita cari makna yang berkaitan dengan nama Sunfinity begitu. Wih, tapi bagus juga ya, Kak. Sunfinity. Kalau misalnya didengar aja kayak apa ya namanya, anak zaman sekarang mungkin bilang estetik gitu kan. Ini bener estetik Sunfinity. Mungkin teman-teman juga penasaran maknanya kan. Oke. Nggak cuma tiba-tiba ngelihat langit terus Sunfinity kan, pasti Iya, ada juga betul. maknanya. Apa coba maksudnya? Jadi kalau kita tahu Sunfinity itu dari dua kata. Yang pertama itu sun dan yang kedua itu infinity. Nah, sun sendiri kan kita tahu ya artinya matahari. Betul. Nah, kita berharap kalau perusahaan kita itu seperti matahari, bisa bermanfaat bagi lingkungan, manusia dan juga hewan. Jadi kita istilahnya harapan perusahaan kita untuk memberikan manfaat kepada semua orang. Masya Allah, bagus. Ya, dan yang satunya infinity itu kan artinya tidak terbatas. Jadi harapan kita selalu memberikan manfaat kepada orang lain tanpa batas dan terus menerus gitu. Amin, semoga bisa terwujud ya. Wah, benar-benar menyentuh banget itu maknanya. Iya kayak nggak cuma ngeliat langit tiba-tiba Sunfinity ya, ternyata ada makna Iya, yang betul. dalam ya kan. Iya. Jadi selama ini kita denger sesimpel Sunfinity aja punya banyak makna teman-teman. Oh iya, berarti itu perusahaannya itu benar-benar dari nol gitu ya. Seperti Iya, Kak Ayla tadi bilang, buat betul. nama sendiri sama visi misi sendiri. Iya. Itu udah gak kebayang ya kayak pusingnya. Terus apalagi kalau visi misi itu kan harus benar-benar diteguhkan kan sampai benar-benar habis masanya. Betul. Oke, setiap perusahaan Tal pasti punya produk. Betul. Iya. Kalau Sunfinity produknya apa? Jadi produk kita itu namanya Clearfinity. Dia itu sabun 3-in-1, bisa buat cuci baju, pel lantai, sama cuci piring. Wih, berarti 3 fungsi sekaligus. Bener, Betul. 3 fungsi Iya. di satu sabun. 3-in-1 dia, sabun 3-in-1. Oh, keren sih itu. Berarti kalau misalnya para santis mau cuci baju, terus habis itu sekalian ngepel lantai gitu bisa Kak? Bisa dong. Wow. Wah, keren. Berarti itu namanya juga Clearfinity yang nggak jauh dari Sunfinity. Iya, loh, aku betul. baru sadar loh. Berarti kayak ada yang diambil dari nama perusahaannya gitu ya? Iya, betul. Emang kalau misalnya Clearfinity tuh ada maknanya juga nggak? Atau emang kayak doa aja biar bersih dan infinity gitu? Ada maknanya. Kita pilih nama Clearfinity itu juga ada artinya, guys. Jadi artinya tuh clear, kita tahu kalau clear tuh artinya kan bersih, dan yang infinity seperti tadi tak terbatas. Jadi harapannya sabun kita tuh dapat membersihkan produk-produk rumah tangga secara bersih dan tidak terbatas alias kinclong banget. Gitu. Biar jadi kayak satu produk ngincelongin satu rumah. Wah, iya betul. Wah, boleh banget kalau itu mah, aku juga mau. Iya, terus habis itu kan kita tadi habis lihat produknya juga ya Talia. Iya. Dan itu ngeklaim bahwa 100% alami. Iya. Betul. Kalau boleh tahu itu bahannya apa aja sih Kak? Kok bisa itu 100% alami? Oke.
Jadi bahannya itu ada ekoenzim, kemudian ada mes, lalu ada kulit pisang dan juga kulit jeruk. Berarti perkulit-kulitan, Iya. berarti itu kulitnya aja Kak? Iya, tapi di ekoenzim itu sebenarnya kita olah dari sampah kulit buah dan juga sayur-sayuran. Oh berarti satu sabun tuh full organik ya Kak ya? Iya, dari sampah organik. Daur ulang organik gitu. Berarti kalau misalnya ekoenzimnya aja udah ada sampah organik, ditambah lagi sama kulit pisang, kulit jeruk, itu impact ke bumi itu pasti banyak ya kan? Iya, betul. Jadi kita mengurangi sampah organik yang ada di Sidoarjo. Oh ya, ngomong-ngomong Sidoarjo nih. Sidoarjo kan kota industri ya kan? Betul. Berarti limbah yang ada di sungai itu unlimited pasti ya, banyak Iya. banget. Mm-mm. Kalau misalnya itu bisa diselesaikan nggak Kak dengan produknya Kakak ini? Kan kebetulan banyak banget yang organik kan? Ini tentu ya. Jadi dari sampah organik itu tadi kita olah menjadi ekoenzim dan juga ada yang kulit pisang itu kita olah menjadi sabun. Nah, setelah pemakaian pun itu dia juga memiliki manfaat buat alam. Buat pemakainya juga karena dia dari bahan alami dan juga kulit buah, jadi dia tidak mengiritasi kulit. Kemudian setelah dampak pemakaian, ketika habis dipakai nih ya, airnya tuh kan kembali ke sungai. Nah, dia bisa menetralisir kimia yang ada di sungai tersebut. Tuh. Berarti dari ekoenzimnya itu tadi ya Kak ya? Iya, betul. Berarti ekoenzim ini bisa untuk menetralisir limbah-limbah yang ada di sungai teman-teman. Keren banget sih. Apalagi itu ya, kalau kita nimbun sampah organik yang banyak itu pasti apa ya, nimbulin gas metana nggak sih? Iya, nggak cuman itu kan bau juga ya kan. Kita Iya. di rumah aja sampah basah misal sampah dapur itu kan bau banget. Dengan adanya ekoenzim ini pasti akan terkurangi ya kan Kak? Iya, betul. Apalagi juga Sunfinity udah keren bisa mengolah itu agar gas metana itu udah tidak diproduksi lagi gitu. Oh iya, ngomong-ngomong gas metana, mungkin para santis belum tahu ya gas metana itu apa dan lain sebagainya. Boleh ini nggak dijelasin gas metana tuh dampaknya tuh apa sih Kak kalau nggak Oke. dikurangin gitu? Jadi dari gas metana nih ya, bahas gas metana. Jadi kita ada aksi untuk mengurangi gas metana. Jadi kita mengolah kulit pisang itu tadi menjadi sabun. Nah, fun fact, kulit pisang itu ketika dia membusuk dia mengeluarkan karbon dioksida, yaitu yang menyebabkan gas metana. Nah, gas metana ini bisa mengurangi lapisan ozon. Nah, kalau kita tahu kan kalau lapisan ozon semakin menipis, maka suhu iklim di bumi ini maka Panas. akan ekstrim ya, Iya, bisa semakin panas banget, kalau hujan banget, kayak sampai badai gitu. Iya. Nah, gitu. Apalagi sekarang kalian pasti tahu nggak sih santis yang ini loh tau kayak Antartika tuh ada yang udah cair esnya. Oh iya, esnya. Itu tuh udah Gunung esnya itu. udah memperingati banget gitu loh kalau ini tuh udah harus dicegah gitu, udah harus betul. ada hal yang dilakukan kayak gitu. Apalagi pemanasan globalnya itu udah sangat ekstrim gitu. Iya betul. Kita mungkin sekarang ya belum ngerasain yang banget lah. Coba kita pikirin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu kan kita nggak ada yang tahu ya kan Kak. Iya, betul. Sebagai generasi muda, wajib dan harus kita menjaga lingkungan demi kita sendiri dan anak cucu kita nanti. Wah. Jangan sampai kita sebagai generasi muda meninggalkan sampah bagi anak cucu kita, teman-teman. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini catat dari ya. Kak Ayla itu guys. Catat kata-kata hari ini mungkin Keren banget. ini bisa buat motivasi ya kan. Gak ada yang salah. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal ekoenzim dan juga tadi ada fungsi-fungsinya ya. Iya. Ekoenzim itu cuman buat sungai aja Kak atau ada fungsi lainnya? Tentu enggak dong, enggak hanya untuk sungai. Jadi ekoenzim itu sebenarnya bisa untuk pupuk tanaman. Jadi Penggunaannya banyak. Iya benar, ekoenzim itu fungsinya banyak teman-teman. Jadi ekoenzim itu selain tidak mengiritasi kulit, kemudian menetralisir air dari sungai yang terkena kimia, dia juga bisa jadi pupuk untuk tanaman loh. Jadi ketika pemakaian sabun Clearfinity itu airnya kita buang di tanah, dia dapat menyuburkan tanah tersebut. Wah. Berarti ini ya sangat benar-benar impactnya tuh besar ke sungai, ke ekosistem air gitu ya. Dia ada Udah. dampak di lingkungan. Udah dampak bagus di lingkungan, terus di kita juga gak berbahaya. Itu udah Betul. bagus sih. Apalagi kita kayak support gitu loh. Kita tuh tinggal di bumi, kita harus jaga bumi gitu juga. Betul. Kalau misalnya ini Kak, tadi kan udah bahas banyak banget tentang air. Kalau misalnya di daratnya,
ada nggak kayak yang Sunfinity berikan supaya orang-orang itu mendukung penghijauan atau perubahan di daratnya gitu? Iya. Ada dong yang tadi ya kalau habis pemakaian itu tadi bisa menyuburkan tanah. Nah, kita juga punya thank you card yang bisa ditanam. Thank you card. Thank you. Thank you Iya. card tuh yang ini kan ya? Iya, dia kalau kalian beli produk Clearfinity, kalian bakalan free gift thank you card. Jadi dia thank you cardnya tuh bentuknya kayak thank you card gitu. Biasa Iya. ini gak sih? Macam-macam Iya, kan yang biasanya. kecil itu. Oh, yang berarti yang versi perseginya. Betul. Kan banyak itu thank you card yang kayak Iya. lingkaran atau gimana. Itu Tapi itu keren loh, apalagi thank you cardnya itu bisa ditanam. Biasanya itu kalau orang-orang ya mungkin thank you card itu pasti udah disimpan terus udah. iya. Tapi ini dibuang ditanam. kan biasanya. Bukannya itu kertas itu kayak susah ya terurai. Jadi kertas kita tuh terbuat dari kertas daur ulang. Dia kertas daur ulang yang ditambah dengan benih biji bunga calosia. Oh, berarti itu thank you card-nya juga hasil daur ulang ya? Iya, betul. Kalau misalnya cara pakainya Kak gimana? Apa harus dicongkelin bijinya satu-satu atau gimana? Nggak perlu guys. Jadi kalian thank you card-nya itu tinggal kalian tanam aja, ya seperti nanam benih biasa. Jadi dia sekertas-kertasnya tuh bisa ditanam. Jadi nol residu. Gitu. Berarti tinggal disobek, ditanam. Iya. Kok aku jadi penasaran nih Tang? Aku juga Beli dong pengen nih. Kak, biar mau coba. Kalau mau coba harus beli. Kalau belinya di mana Kak? Mungkin nanti mau beli. Iya, kalian bisa beli di Shopee kita Sunfinity ID atau bisa juga DM ya di IG kita Clearfinity ID atau Sunfinity Company ya. Kalian cari aja di IG sama di Shopee kita. Shopee. Iya. Kalau Shopee apa Kak? Ada Shopee-nya? Ada dong, namanya Clear Sunfinity ID. Oh, Sunfinity ID. Ya. Berarti nanti kalau misalnya Santis mau beli atau check out ke Santis bisa lihat di description box. Nanti mungkin kameramen bakal naruh ya ininya, linknya biar langsung Editornya, ditanya. tolong. Iya, tolong mudahkan Santis gitu ya. Oke, terus ini Kak, tadi kan kita udah bahas sosmed, Betul. udah bahas produk, udah bahas company-nya. Iya. Mungkin ada nggak sih Kak cerita-cerita seru nih di Sunfinity Company? Hal yang mungkin berkesan selama Sunfinity itu beroperasi gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih pengalaman yang paling berkesan itu ketika kita persiapan sebelum launching. Di sana tuh waktu itu momennya tuh benar-benar hangat karena kita saling berkumpul buat nentuin nama perusahaan, visi misi dan lain-lain. Jadi kerasa banget kebersamaannya dan anak-anak itu semangatnya tuh kelihatan gitu. Kalau mereka tuh semangat banget buat launching. Itu menurut aku momen-momen yang paling berkesan sih dan gak akan aku lupain. Iya gitu. sih. Sebagai seorang pemimpin emang kalau momen-momen kayak gitu tuh benar-benar Iya. bekas gitu loh kayak. Ya kayak gak mungkin dilupain ngelihat kayak teman-temannya itu bahagia banget seperti itu. Betul. Abis itu mungkin teman-teman pada penasaran kan cerita dari Kak Ayla selanjutnya itu gimana? Cerita tentang pengalamannya Kak Ayla itu gimana? Benar. Tapi kita nggak akan taruh di video ini. Kita akan lanjut ke podcast yang selanjutnya. Wow. Ya gimana Tal? Setuju gak? Boleh nih, pasti banyak penasaran gak sih kok bisa Kak Ella itu jadi CEO. Masih umur 16 tahun loh. Kok bisa gitu? Pasti Umur banyak 16 yang tahun. bener, apalagi megang perusahaan yang dimana itu isinya ada 27 anak gitu. Aku sih penasaran banget cara bagi waktunya, cara dia, kan dia pasti nggak ikut cuma satu organisasi kan. Cara dia manage semuanya, pengalaman-pengalamannya dia juga pasti aku penasaran banget. Terus cara ngehandle anak-anaknya, pasti kan kepribadian seorang itu berbeda-beda kan. Pasti Betul. itu susah itu. Berarti ada yang sudah diatur, ada yang udah diatur. Mungkin nanti kita akan dengar tipsnya dari Kak Ayla. Tapi nggak di podcast ini. Waduh, di mana tuh? Kita akan next ke podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye Santi.